menyebutkan fungsinya apa berdasarkan literatur yang ada. Jadi kita pastikan bahan aktifnya apa, kita carikan literaturnya karena pasti ada di literatur bahan aktif itu. Nah, disebut mungkin bisa dibaca sendiri barangkali Pak Jaksa. Ini saya bacakan ya menurut saudara silakan, ini. silakan. Sentralin adalah obat yang digunakan untuk menangani berbagai gangguan mental, misalnya depresi, gangguan panik, stres pasca trauma, serta fobia sosial. Efek samping yang umum saat mengonsumsi antidepresan ini, mual, muntah, pusing, mengantuk, diare, gangguan pencernaan, sulit tidur, penurunan gairah seksual. Mungkin bisa saudara jelaskan seperti apa itu menurut studi literatur. Jadi itu tadi kami itu berdasarkan studi literatur. Jadi bukan di staf saya juga ada orang farmasi, ya ada orang farmasi. Jadi itu yang kalau ada yang begitu kita serahkan ke dia untuk menguraikan fungsinya. Saya bukan orang farmasi Pak. Jadi fungsi-fungsi obat itu saya tidak tahu persis. Tapi yang pasti bahwa kami melakukan pemeriksaan untuk jenis obat itu harus tahu bahan aktifnya apa. Dan bahan aktif itu kita harus tahu fungsinya apa dengan literatur dan juga personil yang punya background farmasis itu. Jadi kalau tertulis di situ itulah yang kami hasilnya ya. Iya, ini saya bacakan semua ya. Jadi BB6 ini positif etanol. Etanol adalah minuman memabukkan dibuat dari hasil peragian fermentasi. Etanol yang diminum akan terserap dan terdistribusi secara cepat di dalam darah. Kandungan alkohol dalam dosis dapat memberikan efek relaksasi, menurunkan konsentrasi, memperlambat refleks, sedangkan pada dosis tinggi dapat menyebabkan keracunan alkohol seperti mual, muntah, gangguan pernafasan, kesadaran, bahkan kematian. BB7 itu adalah 2 tablet omeprazol 20 mg, positif omeprazol. Omeprazol adalah obat yang mampu menurunkan kadar asam yang diproduksi dalam lambung. Efek samping obat ini berpotensi terjadi sakit kepala, konstipasi, diare, sakit perut, nyeri sendi, sakit tenggorokan, kram otot. Yang selanjutnya BB8, 3 tablet obat Provelin 75 mg. Pregabalin adalah obat yang digunakan untuk nyeri, neuropati, previer pasien dewasa sebagai terapi tambahan pada kejang parsial, gangguan kecemasan, dan pasien dewasa efek samping yang sering terjadi sehubungan dengan terapi pregabalin, pusing dan mengantuk. Jadi ini ya, ini saudara periksa dengan tim ya? Iya, diperiksa oleh tim saya. Diperiksa? Ya. Termasuk kandungannya? Iya, dan peralatan yang kami pergunakan itu adalah peralatan yang lumayan canggih ya. Gas kromatografi, mass spectrometry. Itu jelaskan tuh, ya. Bagaimana itu? Ya. Jelaskan tuh. Jadi itu peralatan instrumen analisis yang sophisticated ya, yang termasuk canggih ya. Kita punya LC-MS-MS dan GC-MS-MS. Ya. Ya, jadi kalau dapat bahan aktifnya itu jelas seperti itu. Kami tidak ragukan hasilnya. Termasuk ada BB di sini. Kami membaca di sini ada BB selain intake time. Jadi ada BB kain. Ya. Di sini yang kami tangkap adalah bagaimana reaksi cyanida terhadap kain. Mohon saya luruskan ya. Ya. Jadi bukan BB. Ya, bukan BB. Bukan BB. Jadi pihak penyidik meminta kami untuk menguji bahan kain. Menguji bahan kain celana ya. 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 Terus bisa saudara jelaskan? Seingat saya karena setiap pemeriksaan itu dilaporkan ke saya berikan arahan. Jadi itu bahan kain itu mau menguji, kalau tidak salah itu tujuannya untuk melihat efek bahan ini, cyanida tadi, terhadap bahan kain itu. Terhadap bahan kain? Iya. Efeknya seperti apa yang saudara sudah lakukan? Bahan kain yang kalau tidak salah itu, bahan kain yang digunakan itu termasuk jenis bahan kain yang tekstil yang bukan cotton, bukan. Dia jenis polimer karet gitu. Jadi polimer karet ini dia agak-agak tahan terhadap
bahan kimia. Ya. Jadi waktu itu seingat saya itu setelah diberikan bahan kain itu ditambahkan itu, kemudian diuji apakah ada efek dia bisa putus atau apa, dilakukan uji tarik itu. Jadi itu sampai beban 20 kilo itu tidak menunjukkan perubahan itu. Jadi bahan kain ini cukup lumayan bagus gitu ya, artinya dia tahan terhadap bahan kimia gitu. Itu. Kalau reaksi kasat matanya kelihatannya di dalam kasat matanya waktu ditambahkan itu kelihatan ada bekas. Ada bekasnya, ada sputnya ya, sput. Karena warnanya kalau nggak salah waktu itu ya merah tua ya, ya merah tua kalau nggak salah, merah tua mau agak hitam. Tapi tetap kalau ditambahkan itu ada sput warna agak lebih hitam daripada warna aslinya gitu. Tapi kalau kemudian kita cuci itu hilang warna Cuci itu. hilang. Iya. Dan tidak menimbulkan bekas pada kain. Kalau seandainya berinteraksi dengan kulit, kain itu dipakai gitu, itu sampai dengan kulit nggak? Menurut sifat cyanida menurut saudara? Ini tergantung pada pembungkusnya cyanida ini. Jadi begini, kalau misalnya cyanida itu padat yang seperti tadi ya, kemudian dibungkus dengan kertas, dia bisa menembus kertas itu. Bisa menembus kertas itu ya, bisa menembus kertas itu, bisa. Tapi kalau dalam plastik dia nggak akan menembus plastik. Kalau kertas bisa nembus. Kalau dengan pakaian yang kita pakai? Pakaian ya bisa tembus dengan kulit nggak? Maksudnya bisa bereaksi dengan kulit nggak? Dari pemeriksaannya bagaimana? Bagaimana contohnya misalnya? Seandainya tadi kan sudah diperiksa, ya. Contoh kain. Ya. Nah kain itu kita pakai ya. seperti celanamu. Ya. Nah itu apakah ada reaksinya dengan kulit kita? Itu tadi saya bilang tergantung tadi bahan itu. Kalau misalnya dia bungkus dengan kertas begini, kertas biasa ya, kemungkinan karena dia korosif, dia makan kertas ini tembus. Bisa juga melebar ke kain itu bisa tembus ke kulit. Bisa tembus ke kulit kalau itu yang dipakai adalah kertas ya, apalagi kalau tisu jelas bisa tembus. Kalau yang dipakai plastik ya tidak tembus. Kemudian kalau kertas kemungkinan besar dia karena higroskopis dia menyerap itu, dia lama-lama meleleh memang. Meleleh ya. Saya bilang kalau ditaruh di sini lama-lama dia meleleh pelan-pelan. Ya. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Kami dari penuntut umum hanya sekedar men-stressing dan mengingatkan bahwa di dalam pemeriksaan saksi ahli ini yang sangat krusial dan penting adalah saat intake racun cyanida itu masuk ke dalam kopi yang diperkirakan antara pukul 16.30 sampai 16.45 pada hari Rabu. Sudah Ya, diterangkan. mohon supaya besok bisa kita periksa lagi dengan disaksikan dengan CCTV, rekaman CCTV Yang Mulia. Terima kasih. Saya kira itu menjadi catatan, mohon menjadi catatan. Terima kasih. Silakan, penasihat hukum. Terima kasih, ahli. Saya ingin memulai dari barang bukti dulu, karena barang pun ini yang penting. Tadi ahli mengatakan tidak melihat langsung barang bukti, tapi menugaskan timnya ya. Jadi memang ahli sendiri nggak pernah melihat barang bukti ini. Saya lihat barang buktinya Pak, tapi apakah itu pembanding tadi saya bilang, saya tidak bisa pastikan. Karena saya bukan operatornya Pak. Ya. Biasanya barang bukti itu dikasih tanda nggak ya? Kan ada B1, B2, BB1, B2. Kita bisa tahu ini BB1, BB2 kenapa? Bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa bukti ini BB1, barang bukti ini BB2, barang bukti ini BB3. Bagaimana caranya? Ya jadi baik. Ya, ini karena pekerjaan operator Pak ya. Mungkin